Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini adalah pertemuan kedua kita untuk mata pelajaran pemeliharaan mesin sepeda motor kelas 12 Teknik Bisnis Sepeda Motor. Kemarin kita sudah membahas tentang materi analisis gangguan pada head cylinder atau cylinder head. Nah, ini materi kedua kita akan membahas tentang menganalisis gangguan pada blok silinder. Jadi tujuan pembelajaran pada materi ini yaitu untuk menganalisa apa saja kerusakan atau gangguan yang sering terjadi pada blok silinder, serta kemungkinan penyebab-penyebab kerusakan tersebut. Kita juga akan membahas langkah-langkah overhaul pada blok silinder. Nah, jadi blok silinder ini komponen yang berbentuk ruang silinder sebagai tempat bergeraknya piston pada proses kerja mesin. Nah, besar ukuran ruang silinder tergantung dari keperluan mesin itu sendiri. Jadi tergantung kapasitas mesinnya, misalkan cc-nya besar pula ukuran silinder dari mesin tersebut. Nah, jadi dinding-dinding ruang silinder biasanya terbuat dari bahan yang kuat agar tidak cepat aus saat bergesekan dengan ring piston. Bahkan ada yang dilapisi dengan lapisan teflon atau molybdenum. Kita sering menjumpai bahan teflon pada alat dapur seperti wajan biasanya. Karena memang teflon ini bahannya kuat dan juga licin. Nah, kenapa menggunakan teflon? Supaya agar lebih licin sehingga mengurangi beban gaya gesek dan memungkinkan piston bergerak lebih cepat dan memungkinkan piston bergerak lebih ringan. Nah, ini adalah contoh gambar blok silinder yang mengalami trouble, masalah atau kerusakan. Jadi silinder tergores, aus atau lubang silinder membesar. Akibatnya piston menjadi rusak atau longgar di dalam silinder. Efeknya apa? Biasanya kompresi motor bisa berkurang. Kenapa berkurang? Karena ada celah pada bagian gesekan atau goresan di sini. Karena ada goresan, akhirnya terbentuklah celah, kemudian kompresi pada motor bisa jadi bocor. Kemudian mesin sulit dihidupkan, bisa terjadi juga. Karena apa? Biasanya akibat goresan seperti ini, piston menjadi macet. Kemudian tenaga mesin berkurang. Bisa jadi karena kompresi sebagian hilang atau bocor. Dan kemungkinan lain yaitu efeknya ada suara mesin tidak normal karena gesekan yang kurang bagus di bagian yang rusak. Kemudian motor tidak langsam, artinya putaran mesin tidak stabil karena piston terkendala dalam prosesnya. Kemudian oli mesin di crankcase naik ke ruang bakar. Kenapa oli mesin bisa naik ke ruang bakar? Karena ada celah pada goresan ruang silinder. Karena ketika mesin berputar, oli di bagian mesin itu biasanya nyiprat kemana-mana. Akhirnya menempel ke bagian dinding silinder paling bawah, kemudian terbawa naik ke atas, terbawa oleh gesekan piston. Kemudian oli mesin juga sering cepat kotor atau hitam karena ada kebocoran ini tadi ketika proses pembakaran yang harusnya sisa pembakaran dibuang ke knalpot. Karena ada kebocoran di sini, ada ruang sedikit, kemudian gas sisa tadi atau hasil sisa pembakaran turun ke bagian bawah crankcase dan tercampur dengan oli mesin. Akhirnya oli mesin cepat kotor atau hitam. Kemudian oli mesin juga cepat habis.
Bisa jadi karena ada ruang kebocoran, akhirnya oli mesin menguap. Kemudian ruang bakar cepat bergerak. Tadi karena ruang bakar pas proses pembakaran, oli mesin naik, kemudian tercampur, dan akhirnya ruang bakar cepat bergerak. Kemudian busi cepat rusak, dan kadang knalpot mengeluarkan asap pada motor dengan mesin 4 tak. Nah, di sini ada connecting rod, kemudian ada piston dan pin pada piston. Jadi ketika terjadi kerusakan, bisa mengakibatkan kerusakan pula pada komponen-komponen yang lain. Akhirnya komponen-komponen lain ikut terganggu. Atau di sini kita ketika terjadi kerusakan, kita ukur kembali diameter ruang untuk pin piston pada connecting rod, ukur diameternya. Kemudian ukur diameter dalam pada piston, dan ukur diameter luar pada pin piston. Ketika pengukuran, bandingkan ukuran masing-masing. Jika celahnya terlalu besar, maka akibatnya kemungkinan piston bisa menjadi kocak atau goyang. Artinya tidak presisi. Dan ini bisa mengakibatkan kerusakan pada dinding silinder atau komponen itu sendiri. Nah, jadi untuk langkah pembongkarannya tidak perlu dijelaskan lagi karena kalian sudah tahu cara membongkar komponen head cylinder. Maka untuk pembongkaran blok silinder kalian tinggal meneruskan langkah-langkah dari pembongkaran head cylinder. Nah, kemudian pada bagian blok silinder ini pengukuran untuk mengukur celah ring piston, kemudian dimasukkan ke dalam blok silinder. Nah, ini filler gauge, ukur celah ring pistonnya ini. Jika celahnya terlalu besar, artinya ring piston sudah sangat aus dan sudah harus diganti. Kemudian ukur pula dengan menggunakan filler gauge pada bagian celah ini. Jika celahnya terlalu besar antara bagian bawah dengan atas, artinya ring piston akan menjadi sangat goyang. Dan ini juga berpotensi merusak bagian dinding silinder dan akhirnya juga akan menggores bagian-bagian dinding silinder. Jadi ada dua pemeriksaan, yaitu bagian celah ring piston. Jadi masukkan dulu ke dalam blok silinder gunakan filler gauge. Kemudian ruang celah pada piston, tempat ring piston, mengukur celahnya dengan menggunakan filler gauge. Kemudian ini yang terakhir, untuk mengukur diameter bagian atas, bawah tengah, dan bawah pada blok silinder. Nah, di sini kita menggunakan dial bore gauge. Nah, jadi ukur pada bagian atas, tengah, dan bawah. Kemudian bandingkan ukuran diameter masing-masing. Nah, jika celahnya terlalu besar atau perbedaannya sangat jauh, maka harus diratakan kembali. Artinya dinding-dinding silinder harus dipapas atau dibubut. Kemudian periksa permukaan pada bagian blok silinder menggunakan penggaris besi biasanya. Seperti kita mengukur permukaan pada head cylinder. Nah, jadi gunakan filler gauge untuk mengukur celah. Nah, jika celahnya terlalu besar, maka kemungkinan besar harus dibubut atau dipapas kembali agar rata, karena ini bisa mengakibatkan kebocoran kompresi meskipun sudah dipasang gasket atau packing. Sampai di sini dulu dari kita. Terima kasih telah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Tetap semangat belajar di rumah. Mudah-mudahan pandemi COVID ini segera berlalu. Amin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.